kali ini adalah pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan konservasi penyu pada kawasan konservasi di perairan di wilayah Ngambur, Provinsi Lampung. Pada akhirnya kegiatan maupun upaya pelindungan ini dapat mencapai tujuan dari kawasan konservasi di perairan di wilayah Ngambur, yaitu yang pertama terwujudnya kelestarian penyu dan habitatnya, kedua terwujudnya pengembangan ekowisata berbasis konservasi penyu dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan, dan terwujudnya kesadaran berwisata atau edukasi pada masyarakat. Akhir kata dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, acara pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan konservasi penyu tahun 2023 dibuka. Sekarang kita berikan pencerahan dulu lah bagaimana regulasinya, kebijakan untuk pelindungan penyu di Indonesia ini seperti apa, khususnya di Lampung juga tentunya. Kami persilakan Pak Yudo, waktu dan tempat. Ini seharusnya bersyukur Pak, karena apa? Di dunia ini ada 7 jenis, penyu. Di Indonesia itu ada 6. Artinya hampir semua jenis penyu yang ada di dunia ini ada di Indonesia, seperti itu. Nah ini jenisnya, saya yakin Bapak Ibu di sini sudah lebih paham daripada saya ya. Ada penyu hijau, kemudian penyu pipi, penyu lekang, penyu sisik, belimbing, dan penyu tempayan. Penyu itu bisa dikatakan semacam dinosaurus. Jadi binatang purba yang sampai saat ini masih ada. Tergolongnya dalam reptil yang ada di laut. Penyu dan segala macam turunannya, misalkan bagian tubuhnya, telurnya itu memang tidak boleh untuk dikonsumsi seperti itu, tidak boleh untuk diperjualbelikan. Kemudian ada penyakit, dan yang terakhir ini pemanfaatan yang tidak terkendali. Contohnya dari wisata. Wisata kalau tidak kita atur Pak, itu juga dampaknya bisa menurunkan populasi penyu juga. Artinya memang harus ada regulasi yang mengatur kegiatan pariwisata itu. Jadi pariwisatanya jalan, tapi penyunya tetap lestari gitu. Kita akan belajar bagaimana teknik kiat-kiat membesarkan kawasan konservasi bisa bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat serta lembaga-lembaga pemerintah swasta, kemudian juga pada LSM dan pada perguruan tinggi. Nah, mungkin nanti Bapak Musolid bisa menceritakan kiat dan langkah-langkah menuju kesuksesan kawasan konservasi yang tidak hanya mengkonservasi tapi juga memberikan nilai ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat pengelola maupun masyarakat sekitar kawasan konservasi. Sebetulnya sebelum ke sini ada satu hal yang menarik ya di lapangan yang harus dilakukan. Jadi proses induk penyu bertelur dari mulai dia naik ke daratan sampai dia turun lagi masuk ke dalam laut itu dikenal dengan 11 fase induk penyu bertelur. Ada 11 fase induk penyu bertelur. Tapi dari 11 fase induk penyu bertelur itu dapat kita ringkas menjadi 3 fase saja, yaitu proses dari mulai dia naik sampai dia bertelur. Itu kalau dalam secara teoritis menurut kajian ilmiah itu ada 6, namanya ada 6 fase. Fase 1, fase 2, fase 3 sampai fase 6 dia mulai bertelur. Tapi kalau untuk praktisi di lapangan ya bisa dikatakan ya tahap pertama dia mulai naik sampai bertelur. Itu penyu benar-benar sensitif. Benar-benar sensitif terutama dari cahaya-cahaya buatan.
kamera atau senter atau apa, biasanya kalau kena matanya dia langsung putar balik, nggak jadi bertelur ke laut lagi. Ember, dasar embernya itu diisi dengan pasir bagian atas telur sekitar 2,5 cm. Jadi kan setelah ditimbunkan oleh induk penyu, kita ambil bagian atas telur pasirnya itu, kita taruh di bagian bawah ember untuk dasar supaya si telur penyu itu tidak langsung ke bagian keras ember. Yang pertama itu, yang kedua juga diharapkan nanti ada lendir-lendir tadi itu untuk dudukan juga. Jadi misalkan posisi telur yang bagian bawah, bagian atas itu harus posisinya tetap, yang bawah harus tetap bawah, yang atas harus tetap atas. Jadi misalkan telur begini kita balikin begini gitu kan, taruhnya begini kebalik, itu nanti akan mempengaruhi proses pembentukan embrio katanya. Jangan memutar balikan posisi telur. Kemudian yang ketujuh, setelah telur terakhir di bagian ember untuk menyimpan telur itu harus kita kasih juga tutup dengan pasir. Nah, proses kegiatan ini teknis penangkaran penyu semi alami itu, yang pertama pemindahan atau relokasi telur penyu tadi, kemudian yang kedua membangun sarang semi alami, yang ketiga perawatan sarang semi alami, yang keempat penanganan tukik, yang kelima penanganan bekas sarang setelah telur menetas, yang keenam pelepasan tukik. Jadi kegiatan inti konservasi penyu semi alami itu ada 6 kegiatan ini. Selamat pagi Pak Musanif. Selamat pagi Bu. Selamat datang di Bandar Lampung Pak, Provinsi Alhamdulillah. Lampung. Ya. Kami mengundang Bapak, terima kasih sudah kehadirannya di Provinsi Lampung dalam rangka memenuhi undangan kami sebagai narasumber Pak, terkait pengelolaan penyu di Provinsi Lampung. Mungkin perkenalkan Pak, saya Sadariah, Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Lampung. Saya yang juga membawahi terkait kegiatan konservasi terutama penyu di Provinsi Lampung ini. Mungkin bisa Bapak perkenalkan namanya, silakan. Ya, terima kasih. Nama saya Musanif dari Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan. Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan itu adalah merupakan kawasan konservasi penyu yang hari ini ada di bawah cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Itu dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sejak 1 Januari 2017 sampai hari ini, Bu. Ya, ya betul Pak. Memang pengelolaan kawasan konservasi sudah menjadi kewenangan provinsi ya Pak, sejak tahun 2014. Nah, kami mengundang Bapak di sini mungkin bisa nanti memberikan pencerahan bagi kelompok penyu kami di Ngambur, pesisir barat. Kami dengar bahwa kawasan konservasi Taman Pesisir Penyu di Pangumbahan ini sudah cukup tersohor ya Pak ya. Nah, kami ingin mendapatkan ilmu yang akan nanti disampaikan ke Bapak, bagaimana kiat-kiat membesarkan kawasan konservasi, bisa bersinergi dengan perusahaan-perusahaan besar, kemudian bisa menghasilkan PAD yang cukup besar. Nah, mungkin seperti itu Pak, bisa juga diceritakanlah dari awal. Iya, jadi begini Bu, sebetulnya kan seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa sinergi, kata kuncinya sinergi. Dalam membangun sinergitas itu sendiri, yang pengalaman yang pernah kami lakukan di Pangumbahan adalah dengan mengimplementasikan konsep pentahelik, Bu. Pentahelik. Iya, gitu. Pentahelik. Unik nih, apa nih namanya pentahelik? Jadi pentahelik itu kawasan konservasi di Pangumbahan kita kelola dengan 5 unsur, Bu. Di sana ada pemerintah, kemudian ada kelompok masyarakat, kemudian ada pengusaha, kemudian ada para akademisi dan perguruan tinggi, kemudian ada LSM, ada civil society-nya, baik media, LSM maupun apa. Itu jadi kita sinergikan,
kita bangun kepedulian bersama, ya alhamdulillah. Jadi dari akademisi, dari perguruan tinggi, dari civil society, dari perusahaan sampai hari ini pun mereka aktif peduli ke Pangumbahan, ke konservasi penyu. Ya, artinya konsep kesinergian, kerjasama, kolaborasi itu berjalan cukup baik ya Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Ya bahkan ada kelompok konservasi penyu sejak tahun 2013 sampai hari ini pun masih terikat MOU dan perjanjian kerjasama dengan beberapa perusahaan yang akan menyalurkan dana CSR-nya, Corporate Social Responsibility. Nah, itu yang mau kami contoh Pak di kawasan Amin, konservasi kami amin, Pak. amin. Mudah-mudahan Bapak memberikan seluruh ilmunya ya Pak untuk Amin, amin, membesarkan insya Allah, paling insya tidak Allah. kawasan konservasi kami di Provinsi Lampung. Terima kasih Bapak atas informasi ilmunya, kelak mudah-mudahan bisa kami terapkan di tempat kami. Amin, Terima kasih, Pak. amin. Sama-sama Ibu, sukses ngambur. Iya, terima kasih.